Baca sampai akhir ya. Bubur tidak akan pernah menjadi nasi kembali. Didiklah anak sebagai budak dari sekarang supaya tidak menjadi raja. Mendidik anak sebagai budak. Judulnya seperti bercanda, tapi itulah esensi mendidik anak-anak sekarang ini. Mungkin tidak banyak yang setuju dengan fakta ini. Terutama orang tua yang melihat bahwa anak tersebut perlu diperlakukan dengan hati-hati. Anda pernah melihat kejadian di mana ibu sibuk bekerja di rumah, seperti mencuci, mengepel, memasak dan bahkan membereskan kamar anak. Padahal, si ibu memiliki 2-3 anak gadis duduk di depan TV, atau bermain handphone atau laptop di depannya. Nah, ketika mereka diminta untuk membantu, terus mengeluh, tidak mau, malas dan beberapa yang alasan lainnya. Ini lebih parah lagi, ada pula yang pergi, merajuk dan cuek, padahal hanya karena diminta untuk menutup keran air di dapur. Kadang sampai berteriak pun mereka tidak peduli. Bahkan anak laki-laki pun, tidak mau melakukan pekerjaan yang dilakukan anak perempuan. Gak maco katanya, perasaan terbebani seperti lengket di atas lem saja, Budaya anak menjadi raja semakin meluas. Budaya anak menjadi raja semakin meluas sekarang ini. Untuk alasan apa? Karena mereka belum merasakan dididik menjadi budak sejak kecil. Banyak pasangan yang terlalu sayang kepada anak-anak. Keinginan anak-anak semua diikuti. Mereka tidak diajarkan untuk memahami kesulitan dan kesulitan orang tua mereka. Ya, orang tuanya kaya, tapi ingin anak menjadi sukses, tidak mudah. Bila para orang tua diberi saran agar jangan manjakan anak Anda, inilah jawaban mereka, tidak apa-apa mereka masih anak-anak. Jangan biarkan anak laki-laki mengerjakannya, seperti pelayan aja. Jika begini alasannya, maka orang tua bersiaplah untuk menjadi budak bagi anak di masa tua. Tidak hanya itu, ada anak yang sudah sampai menikah masih menyusahkan orang tua untuk membereskan barangnya. Hal ini banyak terjadi, dan kita sendiri telah berkali-kali melihat dengan mata kepala sendiri. Ini kenyataan. Hal ini terjadi di dunia sekarang ini. Pakaian anak dan mantu masih ibu yang mencuci. Padahal usia lebih dari 30 tahun, mau makan pun ibu yang masak. Anak-anak yang tidak dididik dengan melakukan pekerjaan sejak kecil, mereka akan canggung melakukannya saat mereka telah dewasa. Kalau sudah terjadi demikian, mereka melakukannya kurang tulus dan terpaksa saja. Mereka akan melakukannya hanya saat disuruh. Kita tidak ingin orang tua menghukum anaknya. Orang tua harus sadar, mulai dari anak usia 2 tahun, mereka perlu dipelihara dan dididik menjadi budak, mengarahkan mereka melakukan sesuatu. Kadang seperti memaksanya padahal semua itu buat kebaikan anak di masa depannya. Jangan terlalu lembut, jangan terlalu kasihan kepada anak-anak. Jangan terlalu manja, ajari mereka banyak kerja keras sejak kecil. Ajari mereka tentang pekerjaan rumah. Ajari mereka arti hidup, memupuk kesadaran di dalamnya. Ajari anak perempuan untuk bekerja membersihkan, memasak, mencuci rumah dan segala jenis pekerjaan rumah. Ajari putri Anda tentang kebersihan, terutama kebersihan pribadi. Anak laki-laki mulai terbiasa enteng tangan. Ajarkan anak laki-laki juga untuk melakukan pekerjaan seperti berenang, memperbaiki pipa air, menebang pohon dan banyak lagi. Jika memungkinkan, ajarkan juga apa yang cewek suka memasak. Tidak ada salahnya, tapi itu akan menjadi bonus sebagai orang dewasa. Anak kita, belajar dari kita. Ajarkan dan didik mereka dengan cinta tapi perlu tegas dan pastikan mereka mengikuti instruksinya. Biarkan dididik sebagai budak, jangan sampai bila mereka besar menjadi raja. Dan yang paling ditakuti, berubah menjadi anak durhaka, yang dibenci Allah. Bila anak tidak dididik seperti itu maka kondisi itu akan sama seperti kondisi bunyi hadis di bawah ini yang merupakan tanda-tanda kiamat. Ibnu Abbas menyebutkan suatu hadis. Dan dalam hadis tersebut disebutkan, Rasulullah berkata, "Jika kamu mau, saya akan menceritakan kepadamu mengenai tanda-tanda kiamat selain itu." Para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah, ceritakanlah padaku." Rasulullah bersabda, "Jika kamu telah melihat budak wanita ibunya dijadikan seperti budak, melahirkan tuannya, anak-anak dibiarkan bagaikan raja." Hadis riwayat Ahmad. Semoga bermanfaat. Baca artikel di atas, jadi inget bocilku juga suka begitu. Alhamdulillah, kadang tanpa disuruh, dengan sukarela melakukannya. Bahkan hari libur, kami anggap cuma libur sekolahnya aja. Jarang kita gunakan untuk jalan-jalan, paling sekedar kumpul di atas atap rumah, setelahnya kerja bakti bersama. Ya, jangan dibayangin hasilnya sesuai harapan.
Tapi paling tidak, cukup sebagai latihan. Walau tak jarang, kami sebagai orang tua harus mengulang pekerjaan. Tak mengapa, yang penting nantinya anak-anak terbiasa mengerjakannya. Barakallahu fikum my trio bocil. Maafkan bunda yang mungkin terlihat kejam. Semua insya Allah demi kebaikan.